Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bimba semuanya, bertemu lagi dengan saya Asri Dian Rahayu. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan BBB di tema manfaat Bimba Interview. Langsung aja yuk kita simak video berikut ini. Yang bagian A, apa tujuan dari Bimba Interview? Bimba Interview memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan utama. Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar di kelas Bimba Interview, yang proses kegiatan bermain sambil belajarnya dilakukan secara jarak jauh dengan proses bimbingan interaktif melalui video call berbasis online. Kemudian tujuan khususnya agar anak menjadi terampil nih melakukan kegiatan bermain baca-bacaan seperti kegiatan bermain huruf, kata, dan kalimat. Karena di sini di Bimba kegiatan prioritas utama adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Sehingga dengan begitu minat baca dan minat belajarnya pun akan tumbuh secara luar biasa. Pertanyaan yang B, siapa yang akan memperoleh manfaat dari Bimba Interview? Jelaskan. Yang akan memperoleh manfaat dari kelas Bimba Interview adalah motivator anak dan orang tua. Manfaat bagi motivator yaitu motivator akan selalu meningkatkan kemampuannya dalam membimbing minat baca dan minat belajar anak. Karena di sini setelah motivator selesai melaksanakan kelas Bimba Interview, motivator harus melaporkan hasil perekaman video selama kelas berlangsung kepada tim pengawas dengan tujuan agar tim pengawas nilai apakah motivator sudah menerapkan metode Bimba dengan benar atau belum sudah menciptakan suasana di kelas yang sepenuhnya fun learning atau belum. Sehingga motivator akan selalu mau untuk meningkatkan kemampuan dalam membimbing minat baca dan minat belajar anak. Kemudian dalam pelaksanaan kelas Bimba Interview, motivator dapat menentukan waktu dan tempat secara lebih fleksibel karena kegiatan bermain sambil belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Lalu di Bimba Interview, motivator memiliki kesempatan untuk mensosialisasikan lagu Cinta Ananda kepada orang tua. Sehingga di sini orang tua menjadi mengerti bahwa orang tua harus mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti orang tua. Kemudian manfaat bagi anak, ketika anak sudah terbiasa dibimbing minat bacanya ketika di rumah, maka anak akan menjadi terbiasa. Ketika anak sudah terbiasa, maka akan ada kemungkinan untuk diulang oleh anak ketika kegiatan bermain sambil belajar di kelas interview sudah selesai. Anak mau mengulang ketika sedang di rumah tanpa ada paksaan dari siapapun, karena di sini anak sudah senang ketika bermain huruf, kata, dan kalimat. Sehingga dengan anak sudah senang, maka anak mau mengulang kegiatan proses bermain sambil belajar, yaitu kegiatan bermain huruf, kata, dan kalimat selama di rumah. Semakin diulang, maka kemampuannya akan semakin meningkat dan kemudian anak sudah menjadi terampil. Ketika anak sudah terampil, maka kegiatan apapun yang berkaitan dengan menumbuhkan minat baca dan minat belajarnya, anak itu akan menjadi senang Nah, jadi seperti itu. Bimba Interview itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Karena kan kalau biasanya anak itu pulang dari sekolah sampai rumah maunya bermain aja, maunya main Tapi sekarang enggak Bimba Interview memberikan jalan keluar bagi orang tua yang ingin melihat anaknya itu semangat ketika di rumah. Semangat untuk apa? Untuk bermain huruf, bermain kata, bermain kalimat. Pokoknya semangat untuk melakukan kegiatan yang akan menumbuhkan minat bacanya, minat belajarnya, tentunya dengan proses yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Kemudian di sini manfaat bagi orang tua bisa melihat proses kegiatan ketika motivator membimbing minat baca dan minat belajarnya, sehingga orang tua bisa mencontoh ketika kelas Bimba Interview selesai, orang tua bisa membimbing minat baca dan minat belajar anak dengan selalu menggunakan lagu yang ada di Cinta Ananda. Jadi kita itu harus mengerti Nanda, bukan Nanda harus mengerti kita. Jadi di sini orang tua bisa tahu oh ternyata orang tua itu harus mengerti anak ya, bukan anak yang harus mengerti orang tua. Oke, jadi di sini orang tua akan menerapkan paradigma Bimba dengan proses yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak, disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Jadi orang tua menjadi bisa membimbakan anak-anaknya.
dan orang tua akan menjadi lebih nyaman, menjadi lebih aman karena setiap anak melakukan proses bimbingan, orang tua itu melihat dan memantau perkembangan anaknya. Kemudian pertanyaan yang C, apa manfaat yang diperoleh dari Bimba Interview? Jadi manfaat yang diperoleh dari kelas Bimba Interview itu ketika anak sudah terbiasa dibimbing minat bacanya di rumah dan dia senang saat bermain huruf, bermain kata, dan bermain kalimat, maka pada akhirnya anak akan menjadi terbiasa nih. Ketika anak sudah terbiasa, maka minat bacanya akan tumbuh dan minat belajarnya pun akan tumbuh nih. Karena apa? Karena anak sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan ketika di rumah. Sehingga ketika kelas Bimba Interview selesai, anak itu mau nih mengulang kegiatan bermain baca-bacaannya ketika sedang di rumah karena sudah terbiasa. Di sini juga orang tua memiliki ini nih manfaat yang luar biasa karena orang tua bisa memantau ketika anak sedang melakukan bimbingan minat baca dan minat belajar dan bisa mencontoh dari motivator untuk membimbangkan anak-anaknya. Tentunya dengan selalu berparadigma Bimba dengan membuat anak senang saat melakukan kegiatan bermain huruf, bermain kata, dan bermain kalimat. Pertanyaan yang D, mengapa Bimba Interview bermanfaat? Bimba Interview sangat bermanfaat nih, karena walaupun anak sedang di rumah, anak tetap mendapat haknya untuk bermain sambil belajar yang akan berdampak pada kemampuan. Karena di sini kegiatan prioritas utama di Bimba Interview adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Sehingga walaupun sedang di rumah, anak tetap bisa menumbuhkan minat baca dan minat belajarnya melalui Bimba Interview, yaitu interaktif video online yang dibimbing oleh motivator agar anak selalu termotivasi nih untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan, sehingga orang tua akan menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi nyaman, aman karena setiap anak sedang dibimbing minat bacanya, orang tua bisa memantau perkembangan anak dan orang tua juga bisa mencontoh motivator untuk membimbakan putra-putrinya ketika kelas Bimba Interview sudah selesai. Pertanyaan yang E, bagaimana mengoptimalkan Bimba Interview? Untuk mengoptimalkan Bimba Interview, maka motivator harus memastikan nih tujuan utamanya sudah tercapai atau belum. Tujuan utamanya itu kan untuk membuat anak itu menyukai kegiatan bermain sambil belajar di kelas Bimba Interview. Caranya yaitu dengan selalu melihat sikap dan ekspresinya anak. Sikapnya bagaimana sih? Udah semangat dan antusias atau belum? Terus ekspresinya udah ceria atau belum selama mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di kelas Bimba Interview. Ketika sikapnya sudah semangat dan antusias, lalu ekspresinya sudah ceria, berarti tujuan utamanya sudah tercapai. Setelah tujuan utama sudah tercapai, kemudian motivator harus memastikan tujuan khususnya. Tujuan khususnya kan untuk membuat anak itu menjadi terampil dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu bermain huruf, kata, dan kalimat. Nah, untuk memastikan apakah anak sudah terampil dalam melakukan kegiatan bermain huruf, kata, dan kalimat, bisa nih kita tanyakan kepada muridnya. Misalkan gini, Kak Iki, hurufnya bola tuh apa aja ya? B, O, L, A. Oke, mantap, good job Kak Iki, sudah bisa. Jadi caranya seperti itu. Ketika anak itu sudah mampu menjawab dengan cepat, nah berarti anak itu sudah terampil dan tujuan khususnya sudah tercapai. Dengan tujuan utama dan tujuan khusus sudah tercapai semua, maka kegiatan bermain sambil belajar di kelas Bimba Interview akan berjalan secara lebih optimal. Tentunya dengan proses kegiatan yang sepenuhnya fun learning bagi anak, sepenuhnya menyenangkan bagi anak, dengan selalu berpedoman pada paradigma Bimba. Sehingga kalau sudah begitu, maka kemampuan minat baca anak itu akan meningkat secara luar biasa. Karena anak bisa baca itu biasa, tapi kalau anak sudah punya minat baca itu baru yang luar biasa. Oke, sahabat Bimba semuanya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.